Bab 201. Bab 201. Nicole tidak berbalik, tapi suaranya sedikit melembut. Saat kita sampai di lantai dasar, tutup mulutmu seperti sekarang. Zeke mengangguk sambil mengerutkan kening. Dia mempunyai masalah di mana dia akan berbicara tanpa henti ketika dia sedang senang atau gugup. Mereka berdua turun ke bawah. Tanpa mereka sadari Edwin yang keluar dari kamarnya tadi, telah mendengar percakapan mereka saat mereka pergi dan mendatangi kamar Harvey. Harvey, coba tebak apa yang baru saja kudengar manajer hotel katakan kepada Nicole. Ekspresi Harvey tetap sama saat dia berkata, apa yang mereka katakan. Edwin memandang Harvey. Yang terakhir tampak setenang dirinya, seolah tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Sepertinya Nicole dicari polisi, kata Edwin. Mendengar hal tersebut, Harvey yang sedang mengusap rambutnya berhenti sejenak sambil tersenyum tenang ke arah Edwin. Edwin, tunggu aku di luar. Dia kemudian berbalik untuk mengganti pakaiannya seolah dia tidak mendengar apapun. Menatap mata Harvey yang tanpa ekspresi, Edwin tersenyum. Harvey, kamu sepertinya tidak terburu-buru setelah mendengar ini. Harvey dengan lembut mendongak ketika dia melihat langit cerah di luar jendela. Orang yang tidak perlu panik adalah aku. Dia berpikir, masih terlalu dini untuk muncul sekarang. Saya harus menunggu sampai waktu terbaik. Hanya ketika dia terpojok, tindakan saya akan berdampak paling besar. Sejak dia masih kecil, kesabaran adalah prioritasnya. Edwin memandang Harvey dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk. Aku mungkin tidak bisa menunggumu, Harvey. Dia meluruskan dasinya sambil melambai ke arah Harvey. Saya cukup cemas. Bisa dibayangkan betapa tidak berdayanya gadis seperti Nicole saat dipanggil polisi saat berada di luar negeri. Karena mereka adalah teman sekolah, Edwin merasa harus membantu semaksimal mungkin. Edwin segera keluar. Ketika Harvey mendengar pintu ditutup, dia perlahan mengepalkan jarinya. Wajahnya langsung berubah tanpa ekspresi saat dia hampir menghancurkan remote control di tangannya. Aku tidak bisa membiarkan Edwin selangkah lebih maju dariku, pikirnya. Sambil melemparkan handuknya ke samping, dia mengenakan mantelnya, mengambil kunci mobilnya, dan meninggalkan ruangan. Nicole sudah turun ke bawah, dan dia memandangi sekelompok petugas dan beberapa wajah familiar lainnya di depannya. Wajahnya yang sedingin es tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ketika Yellowhead melihat Nicole berjalan keluar, senyum mengancam muncul di wajahnya ketika dia berkata kepada petugas, itu dia, tuan yang baik. Wanita jalang ini mengalahkan kami berlima. Tangkap dia, cepat. Polisi itu menatap Nicole dengan heran, tetapi ketika Yellowhead berteriak, dia terbatuk dan berkata kepada Nicole, Nona, Anda dituduh melakukan penyerangan, silakan ikut dengan kami. Zeka lalu berkata kepada polisi, Pak, orang ini yang memprovokasi kita lebih dulu. Merekalah yang menyerang lebih dulu. Bagaimana kamu bisa menangkapnya begitu saja? Para petugas tidak memperdulikan hal itu. Pendukung Yellowhead adalah penguasa kejahatan terbesar di wilayah tersebut yang tidak berani tersinggung oleh pemimpin mereka, jadi dia segera mengirim mereka untuk menangkap Nicole. Dengan mengingat hal itu, petugas itu berkata kepada Zeke, ini hanya cerita dari pihak Anda. Anda terdengar seperti geng, jadi ikutlah dengan kami sekarang. Atau Anda akan menghadapi konsekuensinya. Zeke ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Nicole mengulurkan tangannya untuk menghentikannya saat dia berbicara kepada petugas itu. Pimpin jalannya. Dia mengangkat dagunya sedikit. Rasa jijik di matanya hampir meluap saat dia menatap petugas itu. Petugas itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi setelah mendengar Nicole bekerja begitu saja, dia terkejut. Apa yang telah terjadi? Orang ini terlalu kooperatif. Aku bahkan belum mulai mengintimidasinya secara serius. Bab 202. Bab 202. Sambil memikirkan hal ini, dia menatap Nicole lagi. Melihat matanya yang tanpa ekspresi, dia diam-diam mencibir. Dia benar-benar tahu cara berpura-pura. Tunggu saja sampai celana dalammu basah di stasiun. Ketika Zeke melihat Nicole mengikuti seperti itu, dia menghentakkan kakinya dan segera mengikuti di belakangnya. Sebaliknya, senyuman muncul di mata Nicole saat dia melihat ekspresi jujurnya. Melihat keduanya masih begitu tenang, kepala kuning mencibir.
Berlututlah dan minta maaf kepada saudara-saudaraku, lalu perlakukan kami dengan baik. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, dia tidak menyelesaikan pidatonya, tapi malah membuat luka yang mengancam di lehernya. Meski begitu, Nicole bahkan tidak memandangnya saat dia mengikuti petugas polisi itu. Kepala kuning semakin marah saat melihatnya. Kamu tidak menganggap serius kata-kataku. Anda hanyalah orang asing. Anda tidak akan pernah keluar dari kantor polisi, bahkan jika Anda ahli. Desis. Dan tetap saja, kamu sangat sombong. Anda baru saja menandatangani sertifikat kematian Anda. Dia kemudian bertukar pandang dengan si rambut merah di belakangnya, kilatan brutal di matanya. Saat luka yang bersembunyi di balik kerumunan menyadari keributan tersebut dan melihat Nicole dibawa pergi oleh polisi, ekspresi bahagia muncul di matanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chloe. Telepon berdering sekali sebelum dia menjawab. Apa kabarmu? Luka tersenyum. Gadis itu dibawa pergi oleh polisi, dan mereka tidak baik padanya. Mereka sepertinya tidak berpihak padanya, dan saya yakin dia akan mendapat masalah besar. Ketika Chloe mendengar itu, dia sangat senang. Layani dia dengan benar. Lupakan dia. Hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan kita. Titik. Ya, Luka mengangguk sambil pergi. Chloe meletakkan teleponnya saat dia berjalan ke studio. Dia sekarang berada di lokasi syuting. Untuk menunjukkan statusnya, Chloe datang lebih lambat dari yang dijadwalkan. Melihat seluruh kru produksi sudah menunggunya, dia merasa senang, namun dia memasang wajah khawatir sambil berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Terjadi kemacetan parah di jalan tersebut. Aku akan mentraktir semua orang minum nanti." Ketika semua orang mendengarnya, mereka hanya bisa membiarkannya berlalu tanpa mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Chloe dengan lembut menarik rambutnya ke belakang, dan saat senyuman akan terbentuk di bibirnya, dia mendengar suara dingin. "Miss Riddle, sekali saja boleh, tapi lain kali jangan terlambat lagi. Tidak ada gunanya menunda waktu semua orang di sini." Chloe berbalik, dan senyumnya langsung membeku. Orang yang berbicara tidak lain adalah Lloyd Holder yang tampil sebagai cameo di drama ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk dalam hati. Lloyd telah melakukan banyak persiapan dengan datang ke lokasi syuting beberapa waktu lalu hanya untuk beberapa adegan ini. Lagi pula, dia sudah hafal semua dialog dalam adegan itu. Dia datang ke sini lebih awal hanya untuk membiasakan diri dengan lokasi syuting dan mengenal karakternya. Di sisi lain, Chloe sedikit berlebihan. Sebagai pemeran utama wanita, dia tidak hanya terlambat lebih dari 1 jam, tapi dia juga membaca naskahnya lebih awal dan telah menunda produksi beberapa jam di dalam dan di luar. Bab 203. Bab 203. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan makan. Hanya saja para staf dan kru umumnya belum siap berkonflik dengan para aktornya, apalagi dengan Miss Riddle yang sepertinya punya sejarah panjang ini. Sutradara film tersebut, Nachel Holder, juga tak senang melihat Chloe. Pertama-tama, Chloe bukanlah pilihan sutradara. Hanya saja dia merekomendasikan dirinya sendiri, dan dengan rekomendasi dari keluarga cabang Rogers, sutradara film dengan enggan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Ketika Chloe melihat ekspresi sutradara yang sedikit cemberut, dia segera berbalik, membungkuk padanya, dan berkata dengan tulus kepada semua staf. "Saya minta maaf. Ini tidak akan terjadi lagi." Namun, diam-diam dia masih menyayangkan tindakan Lloyd soal itu. "Kamu cukup populer, jadi kenapa?" Dia berpikir, "Setelah aku melupakanmu, mari kita lihat bagaimana kamu pamer." Sementara itu, Nicole memasuki kantor polisi dan melihat Bluehead berdiri di luar ruang interogasi. Dia membisikkan sesuatu kepada seorang petugas. Saat dia melihat Nicole, matanya penuh kegembiraan dan penghinaan. Meski begitu, ada juga sedikit ketakutan di dalamnya. Namun, dia telah merasakan sendiri keahlian wanita ini. Nicole berjalan dengan santai menuju meja interogasi di bawah arahan polisi. Auranya begitu mengesankan sehingga banyak orang luar yang tidak bisa membedakan mana polisi dan mana narapidana. Nicole duduk di meja, punggungnya tegak, dan dia tidak takut. Ketika Bluehead melihat itu, dia menjadi kesal. Dia digiring mendekat,
dan saat masih agak jauh darinya, dia meminta kedua petugas itu berhenti. Menjaga jarak aman, dia mendesis padanya sambil menjaga jarak aman. Pelacur nakal, bukankah kamu bersikap sombong kemarin? Jika kamu tahu rasa takut, datanglah dan berlututlah dan minta maaf padaku, mohonlah padaku, agar aku bisa melepaskanmu. Nicole menatapnya tanpa ekspresi di wajahnya. Lalu dia menatap kakinya. Bluebet segera mundur secara refleks saat dia berteriak, tidak seperti babi yang disembelih. Gesekan yang mengenai lutut Nicole menjadi alasan kenapa dia tidak bisa berdiri hingga saat ini. Zeke memandang Bluehead dan mencibir. Dan kamu ingin dia berlutut dan memohon padamu. Beraninya kamu. Bluehead sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Tapi dia masih mencibir pada Nicole. Pinus, kalau begitu kalian berdua bisa tinggal di sini sampai akhir zaman. Setelah itu, dia berbalik untuk menyampaikan sesuatu kepada seorang petugas. Petugas itu memandang Nicole dengan ragu, tetapi kepala polisi telah memerintahkan dia untuk mengikuti perintah pria itu. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, ulurkan tanganmu. Ketika Nicole mendengar itu, dia sedikit mengangkat alisnya sambil menatap petugas itu dengan dingin. Suaranya 10 kali lebih dingin dari suaranya. Apa kejahatanku? Seperti apa proses pengadilan di Nottingbrook State? Petugas itu tiba-tiba merasa takut dengan aura Nicole. Saya tidak tahu harus berkata apa. Petugas yang membawa Nicole ke sini menyeringai sambil berkata, kamu tidak tahu kejahatanmu. Jika kamu tidak yakin, ayo bawa 13 orang yang kamu serang tadi malam. Petugas itu melirik ke arah Bluehead dan melihat sedikit kepuasan di mata Bluehead saat dia memandang Nicole dengan lebih mengancam dan menghina. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada tempat di stasiun ini baginya untuk berbicara. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih berani. Segera, selusin lainnya muncul di sekitar Nicole, termasuk Yellowhead dan Redhead. Luka mereka tidak separah Bluehead. Meski ada memar di sekujur wajah, mereka sudah bisa berjalan normal. Mereka semua menatap Nicole dengan niat buruk di mata mereka. Nicole memandang mereka dengan setengah tersenyum, dan gelombang ketakutan muncul di mata mereka. Lagi pula, mereka benar-benar trauma dengan pertengkaran semalam. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan apapun pada Nicole bahkan ketika mereka semua menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka semua dipukuli dengan sangat parah sehingga merupakan aib terbesar dalam hidup mereka. Bab 203. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan makan. Hanya saja para staf dan kru pada umumnya enggan berkonflik dengan para aktornya, apalagi dengan Miss Riddle yang sepertinya memiliki latar belakang yang cukup baik. Sutradara film, Nachel Holder, juga tidak senang saat melihat Clue. Pertama-tama, Clue bukanlah pilihan sutradara. Hanya saja dia merekomendasikan dirinya sendiri, dan dengan rekomendasi dari keluarga cabang Rogers, maka sutradara film dengan enggan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Ketika Clue melihat ekspresi sutradara yang agak cemberut, dia segera berbalik, membungkuk kepada sutradara, dan berkata dengan tulus kepada semua staf. Saya minta maaf. Ini tidak akan terjadi lagi. Namun, diam-diam dia masih menyesali Lloyd karena hal itu. Kamu hanya sedikit populer, lalu kenapa? Dia berpikir. Setelah aku melampauimu, mari kita lihat bagaimana kamu pamer. Sementara itu, Nicole memasuki kantor polisi dan melihat Bluehead berdiri di luar ruang interogasi. Dia membisikkan sesuatu kepada petugas. Ketika dia melihat Nicole, matanya penuh kegembiraan dan jijik. Namun, ada juga sedikit rasa takut di dalamnya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah merasakan keterampilan wanita ini. Nicole berjalan dengan santai menuju meja interogasi di bawah bimbingan polisi. Auranya begitu mengesankan sehingga banyak orang luar tidak tahu siapa polisi dan siapa tahanannya. Nicole duduk di depan meja, punggungnya tegak, dan dia tidak takut. Ketika Bluehead melihat itu, dia marah. Dia diantar ke sana, dan ketika dia masih agak jauh darinya, dia menyuruh kedua petugas itu berhenti. Sambil menjaga jarak aman, dia mendesis padanya sambil menjaga jarak aman itu. Kamu jalang, bukankah kamu bertingkah angkuh kemarin? Jika kamu tahu rasa takut, datang dan berlutut dan minta maaf padaku, mohon padaku, jadi aku akan melepaskanmu.
Nicole menatapnya tanpa ekspresi di wajahnya. Lalu dia melihat kakinya. Si kepala biru segera mundur secara refleks sambil berteriak, tidak seperti babi yang disembelih. Gesekan yang mengenai lutut Nicole menjadi alasan kenapa dia tidak bisa berdiri hingga saat ini. Zeke memandang Bluehead dan mencibir. Dan kamu ingin dia berlutut dan memohon padamu. Beraninya kamu. Bluehead sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Tapi dia masih mencibir pada Nicole. Pinus, lalu kalian berdua bisa tinggal di sini sampai akhir zaman. Setelah itu, dia berbalik untuk menyampaikan sesuatu kepada seorang petugas. Petugas itu memandang Nicole dengan ragu, tetapi kepala polisi telah memerintahkan dia untuk mengikuti perintah pria itu. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, ulurkan tanganmu. Ketika Nicole mendengar itu, dia mengangkat alisnya sedikit sambil menatap petugas itu dengan dingin. Suaranya 10 kali lebih dingin dari suaranya. Apa kejahatanku? Bagaimana proses pengadilan di negara bagian Nottingbrook seperti itu? Petugas itu tiba-tiba merasa takut dengan aura Nicole. Dia tidak tahu harus berkata apa. Petugas yang membawa Nicole ke sini menyeringai sambil berkata, kamu tidak tahu kejahatanmu. Jika kamu tidak yakin, ayo bawa 13 orang yang kamu serang tadi malam ke sini. Petugas itu melirik ke arah Bluehead dan melihat kilatan kepuasan di mata pemuda itu ketika dia memandang Nicole dengan lebih mengancam dan menghina. Apapun yang dia lakukan, tidak ada tempat baginya untuk berbicara di stasiun ini. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih berani. Segera, selusin sisanya muncul di sekitar Nicole, termasuk Yellowhead dan Redhead. Cedera mereka tidak separah Bluehead. Meski wajah mereka penuh memar, mereka masih bisa berjalan normal. Mereka semua menatap Nicole dengan kebencian di mata mereka. Nicole menatap mereka dengan setengah tersenyum, dan gelombang ketakutan muncul di mata mereka. Lagi pula, mereka benar-benar trauma dengan pertengkaran tadi malam. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan apapun pada Nicole meskipun mereka semua menyerang pada saat bersamaan. Mereka semua dipukuli sedemikian rupa sehingga merupakan aib terbesar dalam hidup mereka. Bab 204. Bab 204. Mengingat saat-saat ketika mereka bisa saja mengamuk di seluruh distrik, namun mereka malah mendapat aib di tangan gadis itu, para gerombolan tersebut harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Saat mereka memikirkan hal ini, tatapan mengancam muncul di mata mereka. Petugas kemudian berkata, dia tidak tahu apa kejahatannya. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padanya? Kepala Kuning dan yang lainnya mulai menuduh Nicole, mengatakan bahwa mereka hanya pergi minum dan berjalan-jalan di malam hari serta makan di salah satu warung pinggir jalan. Menurut mereka, mereka bertemu Nicole yang tidak hanya menjungkir balikan kios, tapi bahkan memukuli mereka semua. Jadi sekarang, semua orang terluka, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Bluehead mengangguk ketika dia berbohong tentang hal itu. Ya, Pak Polisi, yang terjadi, Anda harus membela kami, katanya kepada petugas itu dengan nada marah dan mengancam. Petugas itu mengangguk ketika mendengar itu. Jangan khawatir, tidak ada jalan keluar jika kamu melakukan kejahatan di daerahku. Dia kemudian menatap Nicole dengan tatapan dingin. Kami punya saksi di sini. Apakah kamu masih belum mengakui kejahatanmu? Nicole menatapnya tanpa ekspresi. Meskipun apa yang mereka katakan itu benar, apakah kamu tidak tertarik dengan motivasiku? Itu, petugas itu segera melihat ke arah Bluehead, dan bahkan Bluehead pun tercengang, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Tepat pada saat itu, suara gembira tiba-tiba terdengar dari luar. Dia mendengar pertanyaan Nicole dan mencibir, itulah pertanyaan yang harus kami tanyakan padamu. Apa motifmu? Begitu petugas mendengarnya, dia sepertinya sudah menemukan tulang punggungnya. Chief James, kenapa Anda langsung datang ke sini? Orang yang disebut, kepala suku, adalah seorang pria pendek berkumis, dan di balik rambutnya yang pirang gelap dan kusut ada sepasang mata tajam berwarna kuning kecoklatan. Sekilas terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang baik. Kepala James mendengus dingin ketika mendengar petugas menanyakan hal itu padanya. Jika aku tidak datang ke sini sendiri, apa yang bisa kalian lakukan? Petugas itu menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan nada menyanjung, Anda benar, Tuan,
dengan Anda menginterogasinya secara pribadi, segalanya akan lebih mudah. Dia bergegas memberi jalan bagi kepala polisi karena seluruh tubuhnya menyusut. Petugas itu sebenarnya lebih tinggi dari kepala James, tapi cara dia bertindak membuatnya tampak jauh lebih pendek. Ketika Nicole melihat ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Begitu Chief Jarnes duduk, dia membanting tangannya ke atas meja, menunjuk ke arah para penjahat sambil berkata kepada Nicole, "Astrid, tidakkah kamu tahu bahwa mereka adalah warga Nottingbrook yang baik? Terlambat. Bagi orang seperti Anda memukuli mereka seperti ini, itu tercela. Berdasarkan hukum negara bagian Nottingbrook, saya akan menyiksa Anda selama 10 bulan terlebih dahulu." Kepala biru segera menatap kepala polisi dengan ekspresi tidak senang mendengar ini, mengisyaratkan bahwa 10 bulan terlalu singkat. Kepala James dengan jelas memahami apa yang dia maksud dan isyaratkan dia untuk menenangkan diri. Namun, itu hanya serangan terencana, dan mereka hanya mengalami luka fisik. Mengunci dia selama 10 bulan berarti menahannya di sini. Namun apapun yang terjadi di penjara dapat dikaitkan dengan kecelakaan. Sejak Chief James bertugas di distrik Amherst, dia tidak pernah lepas dari hal-hal seperti ini dan mendapat banyak manfaat darinya. Kali ini, hanya ada seorang gadis Hustuaburgian, ditambah lagi usianya masih sangat muda. Jadi, dia berasumsi bahwa dia tidak akan bisa melawan ketika dia menuduhnya dengan berbagai tuduhan. Selain itu, dia bisa mendapatkan kepercayaan dari bawahan Thor dan berteman dengan kekuatan dunia bawah tanah terbesar. Ditambah lagi, dia bisa mendapat lebih dari $200.000. Siapa yang akan menyangkal hal itu? Kepala James sudah bisa melihat keseluruhan kejadian. Menurutnya transaksi ini murni untung, bukan rugi. Bab 205. Bab 205. Saat memikirkan hal itu, mata kepala sekolah James berkobar karena keserakahan ketika dia menatap Nicole seolah-olah dia sedang melihat seekor domba yang akan disembelih. Matanya dipenuhi keserakahan akan kekuasaan dan uang. Nicole menatapnya sementara seringai tipis muncul di sudut bibirnya. Dia mengetuk meja dengan lembut sambil berkata pelan, "Sebenarnya para penuduhku adalah orang yang menyerang kita lebih dulu. Saya bertarung hanya untuk membela diri, dan saya telah mengukur kekuatan saya dan tidak menyebabkan kerusakan selain membela diri. Pedagang bisa bersaksi untuk kami. Selain itu, saya pikir akan lebih baik jika kita bisa melihat rekaman pengawasan lokal dan memeriksa lingkungan sekitar sebelum saya menyerang. Saya yakin seluruh kejadian telah direkam. Sebagai kepala polisi setempat, bukankah seharusnya Anda mengumpulkan rekaman dan saksi sebelum mengambil keputusan?" Begitu dia mengatakan itu, ekspresi kepala James berubah. Namun, Nicole melanjutkan dengan santai, "Selain itu, saya harus mengatakan bahwa, meskipun saya bertanggung jawab atas seluruh keributan ini, tingkat cedera yang diderita orang-orang ini tidak cukup untuk membuat Anda menangkap dan memenjarakan saya. Undang-undang Keamanan Negara bagian Nottingbrook memiliki kode yang jelas dalam menangani masalah seperti ini. Saya tidak tahu hukum apa yang Anda maksud ketika Anda menangkap saya." Nicole sangat tenang, hampir tidak menunjukkan tanda-tanda panik di wajahnya. Saat kepala sekolah James ditanya seperti itu, ekspresinya berubah dari kaget menjadi tertegun. Dia merasa Nicole tidak begitu paham tentang hukum setempat, dan Nicole tidak tampak terganggu sama sekali dengan intimidasi pria itu. Dia merasa benar-benar damai. "Apakah aku atau kamu yang bertanggung jawab di sini? Jika aku ingin mengurungmu selama 10 bulan, itu akan menjadi 10 bulan dan tidak kurang dari sehari." Tatapan Nicole menjadi lebih dingin, dan kepala sekolah James sepertinya tidak menganggap serius kata-katanya. Dia tidak peduli dengan fakta masalahnya, dan dia tetap bersikeras untuk menangkapnya bahkan setelah dia mencabut undang-undang yang memberatkannya. "Kamu sangat tidak tahu malu." Saat Nicole hendak mengatakan sesuatu, seringai muncul dari belakangnya. "Kepala James, kamu terlihat begitu sombong dan berkuasa di sana, ya?" Nicole dan Zeke berbalik dan melihat Edwin berjalan dengan angkuh sambil tersenyum konyol. Melihat Nicole menatapnya, Edwin memberinya senyuman meyakinkan. "Nicole, jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu." Saat dia mendengar itu, rasa dingin di matanya sedikit menghilang. Dia tidak menyangka Edwin akan datang dan membelanya. Dia merenung sejenak,
dan tidak sulit menebak bahwa mungkin Harvey yang mengirimnya ke sini. Clive James sepertinya mengenali siapa Edwin ketika jejak ketakutan muncul di matanya. Keluarga Bradford memiliki banyak bisnis di Nottinghamstead, dan mereka cukup berkuasa. Namun, Edwin saja tidak cukup menimbulkan rasa takut dalam dirinya. Saat dia memikirkan hal ini, Chief James melirik Edwin sambil berkata, "Tuan Bradford, mengapa Anda tidak berada di Hustuaberg, dan apa yang Anda lakukan di sini?" Edwin tidak marah, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya di sini untuk mengikuti sesi emas rumah bulan." Mendengar Moon House disebutkan, wajah kepala sekolah James sedikit berkedut. Dia memandang Nicole dan berkata, "Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam sesi emas rumah bulan." Nicole memandangnya dan berkata tanpa ekspresi, "Pertanyaan itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang kita tangani." Kepala James menganggap ini sebagai penolakan dan menghela nafas lega. Jika dia bukan tamu Moon House, tidak ada seorang pun di distrik ini yang tidak dapat saya temui. Saat dia memikirkan hal itu, dia berkata dengan nada menghina, "Tuan Bradford, dia telah dihukum karena kejahatannya. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkannya." Bab 206. Bab 206. Ini bukan Hustuaberg tapi wilayahku. Apa yang bisa dilakukan keluarga Bradford terhadap saya? Chief James duduk sambil memikirkan hal itu. Ketika Bluehead melihat ekspresinya, dia tahu segalanya sudah beres, dan sorot matanya pada Nicole menjadi lebih mengejek. Edwin tidak menyangka Chief James tidak akan memberinya wajah sama sekali, dan ekspresinya segera berubah. Sebaliknya, ekspresi Nicole tetap sama saat dia duduk diam. Melihatnya seperti ini, dua petugas di belakangnya berjalan mendekat, ingin memborgolnya dengan sepasang borgol perak cerah yang berkilauan karena cahaya dingin. Saat Zeke melihat itu, dia langsung ingin menghentikan keduanya. Namun kedua petugas itu tinggi dan besar, dan perawakannya yang kecil tidak dapat menghalangi mereka. Saat Nicole hendak diborgol dan dibawa pergi, tiba-tiba terdengar dua suara dari luar. "Di sana. Berhenti." Harvey berjalan dengan tergesa-gesa, dan ketika dia melihat kedua petugas itu mengulurkan tangan untuk meraih Nicole, kilatan gelap muncul di matanya. Dia dengan cepat berjalan ke sisinya. Hampir tidak ada kerutan di jasnya, dan rambutnya disisir rapi. Dia tetap anggun seperti biasanya, tanpa cacat apapun. Edwin memandang Harvey, dan sebuah pikiran melintas di matanya. Nicole mengabaikan Harvey saat dia menatap Chief James dengan ekspresi kecewa di wajahnya. "Aku memberimu kesempatan, James." Kepala James mendengus. "Kamu akan segera dimasukkan ke penjara. Apakah aku membutuhkanmu untuk memberiku kesempatan?" "James Reid, katakan padaku, siapa yang akan kamu masukkan ke penjara lagi?" Pemilik suara kedua masuk sebelum Chief James menyelesaikannya. Chief James memandang Nicole dengan jijik, dan dia ingin melihat apa yang dia tarik. Tapi setelah melihat baik-baik wajah orang itu, ejekan di wajah Chief James segera memudar seiring dengan pucatnya yang luar biasa terjadi. William adalah seorang jaksa." Dia kemudian menatap Nicole lagi. Ekspresi tenangnya menunjukkan bahwa dia tidak terkejut dengan kemunculan William. Dugaan mengerikan kemudian muncul di benak James. "Apakah Tuan Wilbaron datang ke sini untuk Nicole?" Ekspresi batang William juga menunjukkan kekecewaan yang sama seperti Nicole. Dia memandang Chief James dan berkata dengan suara yang dalam, "James, aku mempromosikanmu menjadi kepala Amhus distrik karena aku mempercayaimu. Namun, hanya dalam 3 tahun, kamu telah berubah menjadi bajingan yang berkepala babi dan korup. Saya sudah mendengar seluruh proses interogasi di luar. Paksaan macam apa yang baru saja Anda lakukan pada wanita ini? Anda telah merusak Undang-Undang Keamanan Nasional dan menghukumnya hanya untuk memuaskan nafsu Anda sendiri. Apakah ini perilaku yang pantas dari seorang kepala polisi?" Keringat sudah mengucur di kepala Chief James. William, sang jaksa, adalah orang kepercayaan gubernur. Dia adalah orang yang sangat jujur dan memandang hukum sebagai prinsip hidupnya. Dia selalu membenci semua pertukaran kotor dan korup itu, dan sejak William adalah orang yang mengangkat Chief James ke posisinya saat ini, yang terakhir juga bisa memecatnya kapan saja. William,
Ini hanya kesalahpahaman. Aku baru saja bercanda dengan wanita ini. Itu hanya teknik interogasi baru. Bab 207. Bab 207. Melihat James Head mundur, Bluehead langsung membentak. Kebijakan bajingan. Apa yang kamu katakan? Kamu berjanji padaku untuk membunuh wanita jalang ini. Sekarang setelah kamu mengingkari janjimu, kembalikan $200.000 itu kepadaku, dan tunggu saja sampai keluarga Thor membalasmu. Kepala James diam-diam mengutuk si idiot itu, tetapi ketika Bluehead mengatakan semuanya, William menatap James dengan dingin. James Reid, beraninya kamu melanggar hukum meskipun kamu tahu hukumnya. Ikutlah denganku kali ini dan bawa kaki tanganmu bersamamu. Saat dia mengatakan itu, beberapa polisi bergegas dari belakangnya dan menangkap James dan selusin gangster lainnya saat mereka mengawal mereka keluar. William tetap berada di dalam kamar sambil menatap Nicole dan mengabaikan kehadiran dua orang lainnya. Dia hanya mengangguk sedikit sambil berkata, "Terima kasih telah melaporkan hal ini tanpa pamrih. Tolong jangan ambil hati tuduhan James yang tak tahu malu itu. Gubernur meminta saya untuk meminta maaf atas namanya atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara bagian Nottingbrook." Dia merendahkan suaranya sedemikian rupa sehingga yang lain tidak bisa mendengarnya sama sekali. Namun, di saat yang sama, mereka terkejut dengan sikap Lord William terhadapnya. Nicole melambaikan tangannya padanya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Saat dia melihat Nicole melambaikan tangannya dengan santai, William menjadi semakin gugup saat dia menurunkan baret militernya dari kepalanya, tidak menyadari sekelilingnya saat dia membungkuk pada Nicole. "Saya minta maaf sebesar-besarnya." Saat Harvey melihat pemandangan itu, ekspresi kaget muncul di matanya. Orang ini, jaksa yang menangani keamanan gubernur negara bagian Nottingbrook, sangat menghormati Nicole. Apa yang telah terjadi? Ekspresi tak berdaya muncul di mata Nicole saat dia menarik lengannya, memberi isyarat agar dia bangkit. Dia kemudian memandangnya dengan serius dan berkata, "Saya tidak terluka atau apapun." "Sudahlah, Tuan." William memperhatikan ekspresi Nicole dan mengangguk sebentar sebelum akhirnya bertanya dengan hati-hati, "Kamu akan mengunjungi Nottingbrook State lagi, bukan?" Bibir Nicole sedikit melengkung saat dia memberikan jawaban yang meyakinkan. "Tentu saja." Mata biru Lord William sedikit menyipit seraya tersenyum lembut. "Baiklah. Kamu tinggal di mana aku akan mengantarmu kembali." Nicole menggelengkan kepalanya, dia tidak suka menjadi pusat perhatian, apalagi dikepung polisi. "Jangan khawatirkan aku bisa kembali sendiri." William ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi melihat ekspresinya, dia menahannya. Dia kemudian mengenakan baretnya kembali sambil berbisik padanya, "Jangan ragu untuk menghubungi saya jika terjadi sesuatu." Saat itulah dia berjalan pergi dan pergi. Seringkali Bim pergi, Nicole mengambil topinya di atas meja sambil berkata pada Zeke, "Ayo pergi." Dia berdiri dan mengabaikan Harvey yang membeku di sampingnya saat dia berjalan ke arah Edwin, yang menyaksikan seluruh adegan dengan linglung. Dia kemudian mengucapkan terima kasih dengan lembut dan pergi bersama Zeke. Zeker sebenarnya sangat terkejut, tapi dia sangat terkejut selama 2 hari terakhir. Karena itu, Nicole melakukan sesuatu yang tidak mengejutkannya adalah hal yang tidak biasa. Dia memandang keduanya, dan sedikit simpati muncul di matanya. Setelah itu, dia dan Nicole meninggalkan kantor polisi distrik Amherst, negara bagian Nottingbrook. Baru pada saat itulah Edwin kembali ke dunia nyata. Dia berdiri di samping Harvey dan berbisik, "Harvey, apakah Anda menelepon Tuan William?" Dia tahu jawabannya di dalam hatinya, tapi dia masih berharap dengan cemas. Bagaimanapun, Nicole tidak terlihat seperti orang yang sangat berkuasa, dan di antara mereka, Harvey adalah yang paling berpengaruh dan berkuasa. Namun, Harvey segera memupus harapan Edwin. Dia menggelengkan kepalanya, sementara pandangan jauh dan hilang muncul di matanya yang biasanya tenang. Sikap jaksa menjelaskan semuanya sekarang. Dia datang khusus untuk Nicole. Bab 208. Bab 208. Meskipun pengaruh Harvey di Nottingbrook County cukup untuk mengesankan kepala kepolisian, dia masih bukan penduduk setempat, dan pengaruhnya hanya sebagian kecil dari biasanya. Namun, kini dengan munculnya otoritas lokal di negara bagian Nottingbrook,
segalanya telah berubah. Melihat cara William menghadapi James, itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang asing. Ketika Harvey memikirkan hal itu, emosi di matanya menjadi sangat dalam. Bagaimana Nicole bisa mendapatkan Tuan William sudah selesai. Dia hanya seorang pria Hustuaberg. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Bahkan aku tidak memiliki kemampuan untuk memanggil sosok setingkat letnan gubernur. Dia kemudian ingat kakeknya terus berusaha menjodohkannya dengannya. Nicole, siapa kamu? Saat dia memikirkan hal ini, matanya menjadi lebih gelap. Saat dia meninggalkan kantor polisi, dia menelepon Shaun. Teliti Nicole secara menyeluruh, terutama sejak dia berada di Great Oak. Saya ingin Anda menjelajahi setiap sudut dan celah. Juga, ada seorang anak laki-laki di sampingnya. Saya ingin Anda mencari tahu siapa dia. Sehat. Edwin mengikuti di belakang, dan ketika dia mendengar suara Harvey yang biasanya tidak tergesa-gesa menjadi begitu bergairah namun dingin, dia tahu persis bagaimana api amarah berkobar di dalam diri Harvey. Dia harus menjadi korban yang bisa dihancurkan Harvey di tangannya. Namun, ternyata dia adalah predator teratas dalam rantai makanan, dan dia mungkin lebih kuat dari Harvey. Tentu saja Harvey gila. Edwin, sebaliknya, tidak marah. Nicole selalu mengejutkannya, dan dia sekarang percaya bahwa kekuatan di belakangnya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaannya. Bagaimana aku bisa membuatnya membantuku? Ekspresi pemikiran mendalam muncul di mata Edwin. Saat ini, Harvey sudah menutup telepon, dan ekspresinya kembali ke kelembutan biasanya. Namun dia bahkan tidak melirik ke arah Edwin saat dia melihat dua sosok yang berjalan di kejauhan dan mengikutinya. Nicole dan Zeke sedang menunggu taksi di pinggir jalan. Melihat ekspresinya, Zeke mulai menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Nicole, apakah kamu yang menelepon Tuan William sudah selesai? Nicole sedang melihat ke jalan dan hanya berkata, "Mehaemem." Zeke kemudian mencoba memberikan lebih banyak jawaban. Ada apa antara kamu dan dia? Mengapa dia begitu menghormatimu? Saat itulah Nicole menatapnya. Dia tidak banyak berhubungan dengan William, tetapi dia lebih banyak berhubungan dengan orang lain yang merupakan rekannya, Sekretaris Gubernur Negara bagian Nottingbrook. Jika memang ada hubungan, maka setelah beberapa pemikiran, Nicole berkata, "Kami berada dalam hubungan kerja, saya kira." Hubungan kerjasama. Zeke memandang Nicole, dan ketika dia mengingat merekspresi William sangat hormat, dia memberi isyarat agar dia tidak membelinya. Nicole tidak banyak bicara saat dia memanggil taksi. Saat dia hendak masuk, Harvey yang datang dari belakang meraih pergelangan tangannya. Tidak ada senyuman di wajahnya saat dia menatap Nicole, dengan nada gugup yang hampir tak terlihat dalam suaranya. "Bagaimana Anda tahu, Tuan William?" Zeke sudah duduk di dalam taksi, dan ketika dia melihat ini, dia melompat keluar. "Teman sekolah macam apa kamu? Kenapa kamu tidak bisa berbicara normal saja daripada menggunakan kekerasan?" Ketika Harvey mendengar suaranya, dia merasakan aliran darah mengalir ke kepalanya. Emosinya yang sudah berada di ujung tanduk kini semakin sulit dikendalikan. Dia berbalik untuk melihat ke arah Zeke, matanya dingin dan hitam, seolah ada binatang buas yang terkunci di dalam. Bab 209. Bab 209. Wajah Nicole langsung berubah dingin, dan dia tampak tidak berminat untuk mengatakan apapun lagi. Zeke juga tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi Harvey. "Tidakkah kau lihat Nicole tidak ingin kau memeluknya? Lepaskan dia." Suara Harvey terdengar melalui celah antara gigi dan bibirnya. "Diam." Ketika Nicole mendengar itu, dia mencibir dan mengangkat tangan kiri Harvey yang dipegang erat-erat sementara tangan kanannya mencengkeram pergelangan tangan Harvey dengan kekuatan yang lembut. Tangan Harvey tiba-tiba terasa lemah dan dilepaskannya begitu saja. Nicole berbalik dan menatapnya, suaranya sangat dingin. "Diam adalah sesuatu yang seharusnya kukatakan padamu." Sambil berkata demikian, dia mengabaikan Harvey saat dia masuk ke dalam taksi bersama Zeke. Taksi itu segera melaju pergi, meninggalkan Harvey sendirian sambil memegang tangan kanannya. Badai sedang bergolak di matanya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, tetapi dia tidak dapat menahan keinginan untuk menggenggam Nicole di telapak tangannya.
Nicole dan Zeke segera kembali ke hotel. Dia awalnya berencana untuk check out di pagi hari. Sekarang setelah keduanya sudah membawa barang-barangnya, mereka tidak perlu naik ke atas. Oleh karena itu, mereka langsung pergi untuk memeriksa dan pergi. Dino menunggu di dekat pintu, dan ketika dia melihat Nicole dan Zeke kembali, dia bertanya dengan khawatir. Kalian berdua baik-baik saja. Kalau ekspresinya tidak sedingin itu, Zeke yakin kalau dia sungguh-sungguh prihatin dengan mereka. Nicole melirik Dino sekilas dan berkata dengan santai. Kami baik-baik saja. Dino menatap Nicole. Ada sedikit sesuatu di matanya. Sebelum Nicole pergi, dia bahkan mengingatkannya bahwa dia bisa meminta bantuan pihak hotel, tetapi dia tidak menyangka bahwa Nicole akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah apapun yang ditemuinya di Nottingbrookstead. Memikirkan hal ini, dia membungkuk sedikit. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Nicole tidak banyak bicara dan langsung menuju meja resepsionis. Dia bisa merasakan bahwa manajer hotel itu tampaknya memendam permusuhan yang menghina terhadapnya. Namun, hal itu tidak mengganggu Nicole. Baik dia maupun Zeke menyelesaikan proses pembayaran tanpa kesulitan. Tepat saat mereka hendak pergi, suara perempuan yang agak kasar tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Mengapa kamu di sini? Chloe baru saja kembali ke hotel dan mengira Nicole pasti sudah ditahan di kantor polisi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya tanpa cedera di lobi hotel, dengan manajer yang angkuh dan berkuasa membungkuk padanya. Chloe sampai mengucapkan kalimat bodoh itu karena dia terlalu terkejut. Ketika Nicole mendengar itu, dia mengangkat alisnya sambil melirik Chloe. Lalu menurutmu di mana aku seharusnya berada saat itu? Dia belum pernah berurusan dengan Chloe, dan ya, disinilah dia melayani dirinya sendiri di atas piring perak. Nicole menatap Chloe dengan tatapan dingin, dan Chloe langsung menjadi sedikit gugup. Dia segera menenangkan dirinya dan tersenyum kecil, menyisir rambut ikalnya yang melengkung ke belakang telinga sambil berkata lembut. Tidak perlu melakukan tindakan yang begitu agresif. Aku hanya tidak menyangka akan melihatmu di lobi. Ketika dia menangkis kata Nicole, seolah-olah Nicole menaruh dendam padanya. Dengan cara ini, tampak seolah-olah Nicole adalah agresor. Namun Zeke tidak mempercayainya sambil mencibir. Memangnya, si kepala biru memberitahu kami bahwa orang yang menyuruhnya membuat masalah pada Nicole adalah seorang pria banci. Siapa lagi kalau bukan manajermu? Itu berarti kamu seorang kaki tangan, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Zeke mengungkapkan dalam bahasa Esperian. Setiap orang yang lewat dapat mengerti apa yang mereka dengar. Pandangan mereka pada Chloe langsung berubah. Ekspresi Chloe berubah saat dia mengumpat luka, bukankah dia bilang kita tidak akan terlibat? Kalau begitu, kenapa mereka malah menyalahkanku? Bab 210. Bab 210. Namun, dia sudah lama berada di lingkaran ini. Jadi dia telah belajar bagaimana memutarbalikkan cerita dengan sempurna. Dia langsung menjawab, jangan memfitnah saya. Semua orang melihatnya pagi ini. Petugas datang untuk menjemputmu, dan ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba terdiam, seolah dia merasa nama, Nicole, cukup familiar. Kamu Nicole. Nicole menatap kosong ke arah Cole, tidak mengakui atau menyangkalnya. Itu tampilan yang dingin. Gelombang ketakutan pun langsung muncul perlahan di hati Chloe. Meski belum kembali ke rumah, ia mendengar orang tuanya mengatakan bahwa Paman Daniel telah menemukan putrinya. Namun, bukankah mereka bilang Nicole berasal dari pedesaan? Kenapa dia ada di hotel terbaik di Nottingbrookstead? Bahkan aku hanya bisa tinggal dengan mengikuti kru menggunakan koneksi ke Nachel Holder. Meski begitu, aku hanya mendapat kamar di lantai 2. Chloe bahkan tidak melihat Nicole di lantai 2. Melihat bagaimana manajer itu memperlakukan Nicole, Chloe mau tidak mau bertanya, apakah itu berarti dia tinggal di lantai 3? Sedangkan untuk lantai 4, Chloe bahkan tidak berani memikirkannya. Dia menyipitkan matanya saat sebuah pikiran muncul di matanya yang menawan, namun dia masih berkata dengan nada merendahkan terhadap Nicole, apakah kamu tahu siapa aku? Nicole memandangnya dengan setengah tersenyum dan tidak menjawabnya. Hanya saja dia memfitnah Zeke saat pertama kali bertemu, karakternya jelas buruk, dan Nicole tidak mau repot berbicara dengannya. Saat ini,
Harvey juga sudah bergegas kembali dari kantor polisi, dan dia langsung melihat Nicole berdiri di tengah kerumunan saat dia melambat dan berjalan ke arahnya. Dia tersenyum hangat saat dia berjalan menuju Nicole dan mengabaikan Chloe dan Zeke saat dia berkata dengan lembut padanya, "Nicole, aku terlalu mendadak. Saya minta maaf." Nicole tidak melihat Harvey, dan Chloe lah yang matanya membelalak karena terkejut. Harvey Ellison. Tentu saja dia kenal Harvey Ellison. Dia adalah atlet alfa dari Royal Creek Institute. Meskipun dia jarang bersekolah karena syuting, dia tetap tahu siapa Harvey. Di masa lalu, bahkan ketika dia mengandalkan hubungannya dengan cabang keluarga Rogers, sulit baginya untuk berbicara dengannya. Dialah yang bisa tinggal di lantai 4 Kastil Astoria. Namun, Harvey sebenarnya sedang meminta maaf kepada Nicole saat ini. Mata Chloe penuh kebingungan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan sepupunya di desa ini. Namun, dia segera berbalik dan melontarkan senyuman menawan. "Harvey, kamu mungkin tidak tahu, tapi Nicole adalah sepupuku. Katakan saja padaku jika ada sesuatu. Tapi bagaimanapun, Nicole, Harvey telah merendahkan dirinya untuk meminta maaf padamu. Jadi, jangan berani-berani bilang kamu tidak menghargai kebaikannya." Dia memandang Nicole. Tatapan mengancam terpancar dari sudut matanya yang menawan. Konten ini disediakan oleh NovelDrama.org. Dia bertindak seolah dia tidak akan membiarkannya pergi jika Nicole tidak menerima permintaan maaf Harvey. Harvey mendengar apa yang dikatakan Chloe dan mengangkat matanya untuk memandangnya sejenak. Seolah mengingat sesuatu, dia tidak mengatakan apapun lagi, seolah ingin melihat apakah Nicole akan mendengarkan Chloe atau tidak dan apakah dia akan menerima permintaan maafnya atau tidak. Nicole memandang keduanya dengan tatapan tanpa ekspresi saat dia berkata pada Chloe, "Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Sebaliknya, kebijakan tersebut seharusnya memiliki banyak hal yang perlu ditanyakan kepada Anda. Jadi, tahan saja nafasmu." Saat dia mengatakan itu, dia bahkan tidak melihat ke arah Harvey saat dia melambai ke Zeke. "Ayo pergi." Zeke segera mengikuti di belakang, dan ketika Chloe melihat Nicole mengabaikannya, dia menjadi sangat marah hingga dia tidak bisa lagi menahan senyumnya. Dia mendorong Zeke dan berkata kepada Nicole, "Nicole, apakah kamu tidak malu? Biar ku beritahu, ini Harvey Ellison. Jangan menyeret seluruh keluarga Riddle ke bawah karena keegoisanmu."